Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya secara berseri akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengubah skripsi atau tesis menjadi artikel yang akan diterbitkan kepada jurnal ilmiah. Di bagian yang pertama ini khusus pembahasan tentang perbedaan skripsi atau tesis dengan artikel ilmiah. Langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama adalah beda standar, beda target audiens. Jadi secara umum artikel ilmiah dengan skripsi atau tesis itu memiliki perbedaan standar dan berbeda target audiensnya. Yang pertama, penguji skripsi atau tesis menilai apakah karya ilmiah seorang mahasiswa itu telah memenuhi hasil dan persyaratan program, bukan apakah itu siap untuk publikasi atau bahkan rilis secara luas. Dan hasil penilaian atau ulasan skripsi atau tesis tersebut menyatakan kemampuan mahasiswa atau siswa ya yang disyaratkan dalam konteks keilmuan dan institusi. Jadi secara umum skripsi atau tesis itu adalah academic requirement, sama seperti mata kuliah ya. Jadi kita menempuh mata kuliah skripsi atau mata kuliah tesis, nah itu merupakan academic requirement, jadi untuk memenuhi syarat akademis. Seperti itu, bukan tujuannya untuk dipublish. Jadi tujuannya mungkin kalau ada yang meminta dipublish ya oke-oke saja, tetapi secara umum tujuan utamanya itu bukan itu. Tetapi apakah mahasiswa tersebut sudah memenuhi standar dalam mata kuliah tersebut, mata kuliah skripsi atau itu kan mata kuliahnya berbasis proyek ya, yaitu proyek penelitian. Seperti itu. Jadi bukan tentang untuk publikasi, untuk dipublish secara luas. Tujuan utamanya bukan itu. Inilah yang pertama untuk apa itu skripsi sama tesis ya tujuannya. Terus yang kedua, untuk di artikel ilmiah atau di jurnal ilmiah itu editor dan reviewer jurnal ilmiah adalah pakar. Jadi kalau tadi itu penguji ya, kalau di skripsi pengujinya, kalau di artikel untuk jurnal ilmiah itu adalah ada editor sama reviewer jurnal ilmiahnya. Dalam jurnal mereka bidang dan fasih dalam komunikasi ilmiah. Jadi mereka itu merupakan pakar dalam ahli dalam bidang tertentu dan dalam komunikasi ilmiah. Karena untuk dipublish jadi standar-standar publikasi itu harus ada. Terus tugas mereka adalah untuk menilai apakah artikel ilmiah tersebut, apakah makalah tersebut dari hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu. Kata kuncinya di sini adalah apakah bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang itu dan apakah perlu untuk dipublikasikan. Jadi misal kalau suatu penelitian itu secara kaidah ilmiah itu standar ya, maksudnya memenuhi kaidah ilmiah, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap keilmuan menurut reviewer atau editor jurnal tersebut, maka editor atau jurnal berhak untuk mereject atau menolak hasil makalah tersebut, hasil penelitian yang dijadikan makalah atau artikel tersebut untuk dipublish. Seperti itu. Jadi standar untuk artikel ilmiah itu biasanya lebih tinggi. Jadi lebih ditingkatkan standarnya. Jadi tidak hanya memenuhi standar kaidah ilmiah saja, tetapi juga memenuhi standar kaidah untuk publikasi. Apakah ilmu tersebut memberikan manfaat atau tidak, dan apakah layak untuk dipublikasikan atau tidak, dan beberapa standar kaidah-kaidah yang lain yang mungkin setiap jurnal memiliki standar atau kaidah tertentu, di mana aim dan scope-nya atau bagian dari jurnal itu apakah apa saja, misalkan jurnal pendidikan, apakah kaidahnya memenuhi untuk masuk pada jurnal itu atau tidak. Itu secara umum. Jadi beda target audiensnya sama beda standar. Sama di kesimpulannya ya, di skripsi itu standarnya adalah memenuhi standar akademis, dan di jurnal ilmiah itu standarnya adalah standar publikasi untuk ilmiah ya, seperti itu. Terus audiensnya juga beda. Audiensnya itu kalau misalkan untuk publikasi berarti audiensnya adalah peneliti-peneliti lain bisa jadi, atau mungkin orang-orang yang membutuhkan manfaat dari hasil penelitian itu untuk dibaca secara ringkas, seperti itu. Sedangkan di skripsi atau tesis audiensnya tidak untuk dipublikasikan, tapi mungkin bisa jadi bahan referensi dari peneliti-peneliti yang lain yang mungkin membutuhkan informasi lebih detail tentang penelitian itu. Tapi secara umum skripsi atau tesis itu tidak untuk dipublikasikan. Seperti itu.
Terus secara rinci kita akan mencoba membedah tentang perbedaan skripsi dan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu deskripsi atau tesis itu mengikuti standar akademis ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi standarnya adalah standar akademis. Sedangkan untuk artikel ilmiah mengikuti standar jurnalistik. Oleh karena itu di artikel ilmiah biasanya ada gaya selingkungnya. Setiap publikasi atau setiap jurnal itu memiliki standar yang berbeda, bergantung pada jurnal masing-masing. Mereka dalam websitenya sudah menyertakan penulisannya harus kayak gini, scope-nya kayak gini, seperti itu. Nah, sedangkan skripsi itu mengikuti standar akademis. Jadi tujuannya adalah apakah untuk si mahasiswanya itu tadi, apakah dia sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam lolos untuk mata kuliah skripsi atau tesis itu tadi. Jadi standarnya adalah standar akademis. Ya hampir sama dengan perkuliahan. Misalkan mengambil mata kuliah tertentu gitu ya, pasti kan ada mid semester atau ada ujian akhir semesternya. Di skripsi atau tesis juga ada, mungkin dalam bentuk lain, yaitu ujian proposal dan ujian tertutup seperti itu. Jadi standarnya bukan standar publikasi. Seperti itu. Yang kedua, di artikel ilmiah itu standarnya adalah jurnalistik. Dan tentunya harus mengikuti kaidah ilmiah juga, tetapi ada standar jurnalistik yang sebagai tambahan untuk syarat publish itu tadi. Sedangkan yang kedua, skripsi atau tesis itu diuji secara tatap muka oleh reviewer yang dipilih oleh panitia penyelenggara ujian ya, atau mungkin dalam hal ini bisa prodi atau jurusan tertentu tersebut. Sedangkan di artikel ilmiah, artikel itu dinilai atau direview oleh reviewer secara blind review. Jadi ini salah satu perbedaan lagi, yaitu di skripsi atau tesis kan pasti diuji secara langsung, tatap muka, baik itu ujian tertutup atau ujian terbuka. Kalau doktoral biasanya seperti itu. Nah, reviewernya itu dipilih oleh pihak prodi. Sedangkan di artikel ilmiah itu, reviewernya itu adalah blind review. Blind review artinya reviewer tidak bisa melihat itu orangnya siapa yang sedang dinilai. Jadi penilaiannya adalah khusus pada kontennya. Jadi nanti artikel ilmiah itu saat masuk ke reviewer itu namanya dihapus. Jadi reviewer tidak tahu itu siapa yang menulis, seperti itu. Jadi akan lebih objektif. Berbeda dengan skripsi. Skripsi mungkin unsur ujian skripsi atau ujian tesis mungkin masih ada unsur subjektivitasnya karena tahu orangnya siapa. Seperti itu. Jadi secara blind review untuk artikel ilmiah. Ini perbedaan yang kedua. Terus yang ketiga, skripsi atau tesis kontennya itu dibagi dalam bentuk bab atau chapter karena tebal ya, banyak. Dan konten-kontennya itu ada bab 1, bab 2 atau chapter 1, chapter 2 seperti itu. Sedangkan di artikel ilmiah kontennya dibagi menjadi bagian-bagian atau section. Jadi karena dalam bentuk naskah kan artikel ilmiah hanya bagian-bagian saja, tidak sepanjang atau setebal tesis atau skripsi. Sedangkan di skripsi atau tesis itu tidak ada batasan halaman atau kata. Kita tahu kan biasanya ada skripsi yang tebal sekali dan ada yang tidak terlalu tebal seperti itu karena tidak ada batasan. Memang yang penting memenuhi kaidah ilmiah dan memenuhi standar akademis yang ditentukan. Sedangkan di artikel ilmiah itu dibatasi oleh halaman dan word limits ya. Jadi berbeda-beda juga. Nah, kalau misalnya kita mau menerbitkan artikel kita di jurnal tertentu, maka biasanya misalkan ya standarnya atau batasnya adalah 12 halaman dengan gaya selingkung jurnal tersebut. Misalkan wordnya itu ukurannya 10 atau ukurannya 11, itu tergantung jurnalnya. Tapi yang jelas dibatasi. Biasanya kalau di jurnal itu, untuk di jurnal internasional biasanya misalkan dibatasi jadi 12 halaman gitu. Kalau kita lebih halamannya maka kita harus membayar lebih untuk publikasi seperti itu. Jadi intinya di artikel ilmiah itu lebih ringkas, berbeda dengan skripsi atau tesis. Selanjutnya, di skripsi atau tesis memiliki susunan daftar isi atau table of content. Ya, di depan itu ada kan biasanya di skripsi atau tesis itu ada table of content atau daftar isinya. Sedangkan di jurnal ilmiah, di artikel untuk jurnal ilmiah itu dalam bentuk naskah saja, tidak memiliki daftar isi, hanya naskah. Seperti itu. Sedangkan selanjutnya, di skripsi atau tesis itu mendeskripsikan semua hal termasuk instrumen yang digunakan. Jadi
kita tahu kalau di dalam skripsi atau tesis itu instrumen cara pengambilan datanya itu dijelaskan secara mendetail. Bahkan di instrumen-instrumennya itu lampirannya disertakan semuanya. Seperti itu. Sedangkan di artikel ilmiah itu hanya mendeskripsikan instrumen yang penting. Jadi baik di deskripsi atau dilampirkan itu hanya instrumen yang ingin menjadi fokus temuan dari peneliti atau yang ingin dipublikasikan oleh peneliti tersebut. Jadi tidak semua instrumen yang digunakan itu ditampilkan, tetapi hanya yang dibahas saja seperti itu atau yang penting saja untuk dibahas di artikel ilmiah. Sedangkan di skripsi tadi banyak semuanya, dideskripsikan semuanya pokoknya ada. Selanjutnya, skripsi atau tesis itu menyajikan deskripsi semua temuan dalam penelitian. Dan sedangkan artikel ilmiah menyajikan temuan penting atau fokus tertentu yang ingin diungkap oleh peneliti. Jadi bedanya seperti itu. Oleh karena itu biasanya skripsi atau tesis itu bisa dipecah-pecah untuk menjadi beberapa artikel bergantung pembahasan tertentu. Karena di skripsi atau tesis itu yang dibahas semuanya. Misalkan ada 5 pembahasan, yang 2 itu menurut peneliti penting untuk dibahas, maka satu dari 2 itu bisa dijadikan satu artikel ilmiah seperti itu. Sedangkan yang 3 mungkin nggak penting, nggak perlu dijadikan artikel ilmiah. Karena di skripsi itu walaupun nggak penting harus dijelaskan sesuai dengan pengambilan data, analisis datanya. Tetapi di artikel tidak seperti itu. Kita hanya fokus menjelaskan atau menyajikan sesuatu yang benar-benar ingin diungkap atau temuan yang memang benar-benar penting, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Selanjutnya tunggu di bagian kedua ya. Di bagian pertama ini itulah secara umum perbedaan skripsi dengan artikel ilmiah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Tunggu untuk insyaallah saya akan melanjutkan di bagian kedua. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.